Suara pendukung pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni di putaran pertama Pilkada DKI Jakarta menjadi salah satu kunci utama kemenangan salah satu paslon di putaran kedua ini. Pasangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok Jarot Saiful Hidayat yang mengantongi suara 42,9% pada pemilihan pertama masih perlu sekitar 7% lebih suara warga Jakarta. Sementara paslon nomor urut 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno masih memerlukan sekitar 10,1% suara pada pemungutan suara 19 April 2017. Kita akan lihat di mana saja TPS pendulang suara Agus Harimurti Yudhoyono yang bisa dijadikan TPS rebutan kedua paslon di putaran kedua nanti. Ini dia perolehan di putaran pertama 17,06% atau sekitar 936.461 suara. Seperti yang tadi saya sebutkan, Ahok Jarot membutuhkan suara sekitar 7%-an atau 500.000 suara, sementara Anies Sandi membutuhkan 10% lebih suara, 11% suara, jadi sekitar 700.000 suara di putaran kedua ini. Kita akan jabarkan lebih lanjut lagi, lalu di mana saja suara Agus Silvi di putaran pertama ini tersebar. Kita akan lihat sama-sama di wilayah Jakarta Barat. Ini dia 3 kecamatan terbesar di wilayah Jakarta Barat yang dimenangkan oleh Agus Silvi. Di wilayah Kalideres ada 19,2% yang memilih Agus Silvi, kemudian Kembangan ada 17,8%, sementara Kebonjeruk ada 18%. Kalau kita ingat kemudian di putaran pertama di Jakarta Barat ini dikuasai oleh Ahok Jarot. Jadi bisa jadi suara-suara dari yang memilih Agus Silvi di putaran pertama ada 19,2, kemudian 17,8 dan 18% ini. Apakah kita akan lihat akan kemudian berpindah ke Ahok Jarot, dan Ahok Jarot masih tetap bisa mempertahankan posisinya di nomor 1 di wilayah Jakarta Barat. Kemudian kita akan lihat ini di Jakarta Utara. Agus Silvi memperoleh 14,1% di wilayah Penjaringan, kemudian Koja 18,8% dan Cilincing 23,8%. Sama halnya dengan Jakarta Barat, Jakarta Utara ini merupakan wilayah pendulang suara bagi Ahok Jarot. Jadi kita akan lihat sama-sama pada 19 April nanti apakah wilayah Jakarta Utara ini suara yang sebelumnya berada di Agus Silvi apakah akan beralih ke Ahok Jarot. Kita akan lihat selanjutnya di wilayah Jakarta mana setelah tadi Jakarta Barat, Jakarta Utara, kita akan lihat ini dia di Jakarta Timur. Ya, Jakarta Timur ini berbeda dengan Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Jakarta Timur pada putaran pertama dimenangkan oleh Anies Sandi. Nah, wilayah Jakarta Timur perolehan suara Agus Silvi di wilayah Cakung ada 24,2%, kemudian Keramat Jati 20,6% dan Cipayung 19,6%. Jadi ada sekitar 20%-an pemilih di Jakarta Timur yang memilih Agus Silvi di putaran pertama. Jadi kita akan lihat pada 19 April nanti apakah kemudian wilayah Jakarta Timur ini mampu dipertahankan oleh Anies Sandi dan dia bisa mendulang suara terbanyak di wilayah Jakarta Timur. Selanjutnya Jakarta Selatan juga masih merupakan basis perolehan Anies Sandi. Ini Kebayoran Lama yang memilih Agus Silvi ada sekitar 15,4%, kemudian Pasar Minggu 15% dan juga Jagakarsa 17,4% memilih Agus Silvi di putaran pertama. Selanjutnya kita akan lihat di wilayah lain Jakarta Pusat ini yang terakhir. Karena kita tidak akan menayangkan wilayah Kepulauan Seribu yang juga nanti akan berpartisipasi pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua 19 April. Di Jakarta Pusat ternyata wilayah Tanah Abang 19,5%-nya memilih Agus Silvi, kemudian Menteng 21,1% memilih Agus Silvi, dan Johar Baru 19,8% memilih Agus Silvi. Jadi kurang lebih ada sekitar 20%-an warga Jakarta Pusat yang memilih Agus Silvi. Di putaran pertama, Jakarta Pusat dimenangi oleh Ahok Jarot. Kita akan lihat apakah kemudian sekitar 20% suara, sekitar 20%-an suara dari warga Jakarta Pusat ini apakah akan beralih ke
Ahok Jarot apakah akan beralih ke Anies Sandi? Karena ini bisa menjadi salah satu kunci bagi keduanya untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta 19 April mendatang.